Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung, sehingga dengan kudrah dan iradahnya kita masih bisa melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilannya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyakit hati yang sangat berbahaya sekali buat kita semua, yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Sehingga sebagian ulama mengatakan, afdalun nasi man la tufsidu syahwatu dinahu, wa man la tufsidu syubuhatu yaqinahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang tidak dirusak oleh syahwat agamanya, atau orang yang agamanya tidak dirusak oleh syahwat. Dan sebaik-baiknya orang juga adalah orang yang keyakinannya tidak dirusak oleh syubhat. Dua penyakit yang saya maksud, dua penyakit hati yang paling berbahaya yang bisa merusak kita semua adalah, pertama penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Dua-duanya kalau menimpa kepada kita bisa menghancurkan segalanya. Pertama, syubhat. Syubhat sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Ya. Syubhat itu arti asalnya adalah samar. Iltibasus syai'i bisyai'. Tercampurnya satu perkara dengan perkara lain sehingga kita samar, tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengidentifikasi. Itu arti syubhat secara bahasa. Sehingga di dalam hadis Rasul bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabiyatun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Tapi di antara halal dan haram mungkin ada sesuatu yang samar. Kita tidak tahu apakah ini masuk ke kriteria halal, apakah ini masuk ke kriteria haram. Itu arti syubhat, yaitu sesuatu yang tidak jelas. Tetapi syubhat juga berarti iltibasul haqqi bil batil. Tercampurnya antara hak dan batil. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau mencampurkan hak dan batil. Kemudian engkau mengikuti yang batil. Sedangkan engkau tahu, inilah bahaya syubhat. Karena itu hadirin waktu iman, Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mendefinisikan syubhat itu adalah waridun yaridu 'alal qalbi yahulu bainahu wa bainan kisyafil haqqi. Syubhat itu adalah waridun yaridu 'alal qalbi, satu penyakit yang hinggap di hati. Yang jika itu hinggap di hati kita, yahulu bainahu wa baina inkisyafil haqqi, yang akan menghalangi antara dirinya dengan kebenaran, dengan membukakan kebenaran. Terhalang oleh apa? Oleh penyakit. Penyakit apa? Penyakit syubhat. Sehingga penyakit syubhat ini adalah orang meyakini sesuatu itu benar padahal salah. Orang meyakini sesuatu itu salah, padahal itu benar. Itulah yang disebut iltibasul haqqi bil batil. Dan dalam prakteknya banyak sekali orang yang
berfilsafat atau berapologi atau berdialektika untuk memberikan argumen-argumen kepada sesuatu yang haram menjadi halal, kepada sesuatu yang halal menjadi haram, dan dia yakin dengan keyakinan salahnya itu. Itulah yang disebut oleh tadi sebagian ulama mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang tidak dirusak keyakinannya oleh apa? Oleh syubhat. Syubhat yang samar saja, yang kita tidak bisa mengidentifikasi. Maka sabda Nabi, "Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi asyubuhat, maka dia sungguh telah istabra'a li dinihi wa irdihi, telah memelihara kebersihan agama dan irdihi dan kehormatannya. Artinya apa? Kalau kita menemui satu perkara yang syubhat, maka lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Khawatir perkara yang syubhat tersebut jatuh kepada yang diharamkan, itu lebih selamat daripada kita berandai-andai ini adalah dibolehkan. Itu syubhat yang mungkin timbulnya dari luar. Bagaimana syubhat yang timbulnya dari dalam hati kita? Inilah yang harus dihindari. Maka pantaslah kalau Allah memperingatkan kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak pernah memperhatikan orang yang menjadikan ilahnya, Tuhannya, itu adalah hawa nafsunya. Mengukur benar dan salah itu bukan lagi dengan ukuran standar Al-Quran dan hadis, tapi standar hawa nafsunya, standar akalnya yang mungkin sudah terkontaminasi oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat. Inilah bahaya syubhat. Lalu syahwat. Syahwat arti asalnya adalah hasrat, keinginan. Sehingga ada yang baik, ada yang jelek. Bahkan ada yang pada dasarnya baik, tidak ada masalah. Ya, seperti firman Allah, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah telah menghias dalam diri manusia itu adalah kecintaan kepada harta benda, kepada harta yang melimpah, kepada wanita, kemudian kepada anak dan keturunan. Itu adalah syahwat yang memang Allah menciptakan kita seperti itu. Tetapi ada syahwat yang berbahaya, yaitu syahwat ketika kita mengikuti keinginan kita dan tidak bisa mengerem dari syahwat tersebut. Sehingga syahwat didefinisikan oleh sebagian ulama yaitu taqdimul hawa ala ta'atillahi wa mardatihi. Inilah yang dilarang. Jadi syahwat yang dimaksud dalam khutbah ini adalah ketika orang membiarkan, mendahulukan al-hawa, hawa nafsunya, ya, ala ta'atillahi wa mardatihi, dibandingkan dari taat kepada Allah dan menggapai ridhonya. Ini sering sekali kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah memperingatkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sesungguhnya orang yang kayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar, itu adalah orang yang dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, senantiasa merendahkan dirinya, senantiasa tidak takabur, merasa amalnya sedikit, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa mempunyai semangat untuk beramal, bekal menghadapi kematian. Sedangkan wal ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Inilah yang bahaya. Maka syahwat adalah taqdimul hawa ala ta'atillahi wa mardatihi. Ketika orang mendahulukan hawa nafsunya dibanding menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang sudah mempunyai penyakit hati yang bernama syahwat. Mana yang lebih berbahaya?
syahwat atau syubhat. Dua-duanya berbahaya. Ya, dua-duanya berbahaya. Tetapi kalau dibandingkan, syubhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Kenapa? Karena syubhat berbahaya ketika orang meyakini sesuatu yang salah itu benar. Sedangkan syahwat itu sifatnya kadang-kadang insidental. Seperti kita, kadang-kadang semangat beribadah itu naik, tapi kadang-kadang turun. Kadang-kadang kita bisa mengendalikan syahwat tersebut, tapi kadang-kadang kita kalah. Maka ketika kita mengikuti syahwat, ketika itu kita sadar kita salah. Tapi ketika kita mengikuti syubhat, yang berbahaya adalah ketika kita meyakini sesuatu yang salah itu benar dan sesuatu yang benar itu salah. Dua penyakit inilah yang berbahaya bagi kita semua. Ya, wattiba'ul ahwa fid diyanati a'dhamu min tiba'il ahwa fis syubhat fis syahawat. Itu perkataan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, mengikuti hawa nafsu di dalam beragama yaitu syubhat. A'dham itu lebih berbahaya, itu lebih besar min ittiba'il ahwa'i fis syahawat daripada kita mengikuti hawa nafsu. Hadirin watiman, dua-duanya berbahaya. Dan dua-duanya senantiasa menyerang kita semua. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, setiap hari ada dua tentara, dua pasukan yang menyerang kita. Dan siap memalingkan kita dari jalan yang benar. Yaitu pasukan asyahawat dan pasukan asyubuhat. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya dan senantiasa bisa menjaga diri kita dari dua bahaya penyakit hati ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim fadhkuruhu wastaghfir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan lain dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 pintu masuk neraka. Ada 3 pintu masuk neraka. Dakhalan nasu an-nara min thalathati abwab. Manusia masuk pintu neraka itu dari 3 pintu. Manusia masuk neraka itu dari 3 pintu. Pertama adalah babus syubuhat. Yang kedua adalah babus syahwat. Yang ketiga adalah babul ghadab. Pertama adalah pintu syahwat. Yang kedua pintu syubhat. Yang ketiga adalah pintu marah. Karena itu sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa mengendalikan, mulainya adalah dari syahwat. Ketika kita bisa mengendalikan syahwat kita dan menempatkan sebagaimana mestinya, maka di sanalah awal dari kebaikan semuanya. Karena biasanya syubhat yang berbahaya itu adalah ketika kita mulai membiarkan syahwat kita menguasai diri kita. Demikian juga dengan ghadab, amarah. Sampai Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Amarah juga adalah merupakan indikasi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Maka kalau hadirin ikhwatu iman, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Berikan kita umur sehingga bisa bertemu di bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan bulan Ramadan untuk mendidik diri kita. Meskipun mungkin kita masih beribadah dalam situasi seperti ini, tetapi tidak mengurangi dari nilai ibadah itu sendiri. Maka inti dari Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa menekan dan menghalau 3 penyakit tadi. 3 penyakit yang merupakan pintu masuk neraka yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu syahwat, syubhat, dan ghadab. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengendalikan diri, menguasai diri kita sendiri, menahan amarah, menahan syahwat. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk melihat al-haq itu adalah hak, dan untuk melihat al-batil itu adalah batil. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu salah satu sifatnya adalah Al-Furqan, pemisah.
bainal haqqi wal batil. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa terhindar dari bahaya penyakit syahwat dan syubhat. Juga tadi adalah penyakit al-ghadab, dan mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dan mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi dan bisa memperbaiki diri kita sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.